paragraf mengenai kalimat dan sebagainya barangkali debatable, kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi, kita bisa berargumentasi mengenai macam-macam ya. Kalau yang ini kelihatannya teknis, tapi penting untuk kita lihat bersama-sama. Saya kira kalau baik kita review sampai dengan jam 12 kalau kita mengerjakan post test gitu ya. Yang pertama saya menunjukkan di tempat Bapak Ibu daftar kata yang diikuti tanda koma dalam penulisannya. Ya, ada agaknya, ada akan tetapi. Saya akan menegaskan beberapa kata saja, tidak semuanya saya tegaskan. Kalau nomor 2 misalnya, ini penting untuk kita pahami karena kita sering menggunakan kata tapi atau tetapi di awal kalimat. Ya, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kata tapi atau tetapi di awal kalimat karena kedua konjungsi itu merupakan konjungsi intra kalimat. Tetapi kalau akan tetapi itu merupakan konjungsi antar kalimat yang tempatnya memang di depan sendiri. Ya, ini sama dengan namun. Jadi akan tetapi sama dengan namun. Jadi mulai sekarang jangan menempatkan kata tapi atau tetapi di awal kalimat kemudian diakhiri dengan koma, ya. Ini saya kira penting, yang lainnya saya kira tidak, ya cukup di, nomor 8, perlu saya garis bawahi, Anda tidak bisa menggunakan bentuk berkaitan itu, atau mungkin terkait itu, ya. Kenapa? Karena bentuk berkaitan dengan itu, terkait dengan itu, berkenaan dengan itu, ada kata dengannya di situ, sesuai dengan itu bentuk-bentuk yang sifatnya idiomatis. Jadi harus kita pakai apa adanya, tidak boleh kita memenggal kata dengan. Sesuai dengan, bukan sesuai tok. Ya, terkait dengan, bukan terkait saja, nggak boleh ya. Baik, kemudian yang perlu saya tegaskan lagi misalnya kalau bentuk di samping. Ini sering orang memperdebatkan bentuk di samping itu dipisah apa enggak toh? Ya. Bentuk di depan itu dipisah atau disambung ya. Lalu orang sering bingung mengenai bentuk itu. Kita tidak boleh lagi terjadi, ya teman-teman BKMK saya kira nggak boleh terjadi menuliskan bentuk di samping disambung, ya di depan disambung, ya di sana juga disambung, itu salah semua. Harus dipisah. Karena apa? Karena di situ bukan merupakan prefix atau bukan merupakan awalan. Jadi dia harus disambung menuliskannya. Kalau Anda bingung sebuah bentuk kebahasan itu boleh disambung apa dipisah, silakan dicoba diselipi dengan kata tertentu. Ya, kalau misalnya kata di sana itu dipisah apa enggak? Coba diselipi dengan kata sebelah misalnya. Kalau bisa berarti dipisah. Kalau enggak bisa berarti jangan dipisah. Di sana diselipi dengan kata sebelah menjadi kata di sebelah sana. Oh, ini betul. Berarti ini bisa dipisah. Ditendang diselipi dengan sebelah. Di sebelah tendang. Oh, enggak ada. Berarti enggak boleh dipisah. Begitu, mudah sekali untuk membuktikannya. Lalu ada kata apa lagi yang penting untuk saya garis bawahi? Oleh karena itu. Ya, oleh karena itu boleh Anda singkat menjadi karena itu. Jadi kalau di depan sendiri Anda boleh menggunakan bentuk karena itu atau oleh karena itu. Yang tidak boleh adalah bentuk karenanya. Ya, jangan pernah menggunakan bentuk karenanya. Ini sering sekali dibuat oleh para penulis ya. Jadi kata karenanya ini bukan bentuk yang benar. Bentuk makanya tidak boleh dipakai. Maka dari itu atau maka itu boleh. Tentunya jangan dipakai. Tentu saja. Ya, tolong itu diperhatikan ya. Oleh karena itu dan oleh sebab itu boleh dipakai di bagian depan. Lalu yang nomor 29 ini sering diperdebatkan. Yang betul itu pada hakikatnya ataukah pada hakikatnya. Yang betul adalah pada hakikatnya. Karena ada kata hakiki. Kalau ada hakikat, maka bukan hakikat tetapi hakikat. Nomor 30 ini jangan ditiru karena salah tulisan ya. Yang salah Pak Kunjono kalau itu ya. Bukan. Maksudnya prinsipnya tapi ini salah ketik karena mungkin udah capek ya. Tuh. Lalu yang berikutnya
bentuk sementara itu, tolong jangan pernah menggunakan kata sementara di depan sendiri. Orang menyangka bahwa kata sementara itu konjungsi. Sebenarnya kata sementara bukan konjungsi. Ya, sementara itu artinya beberapa waktu. Maka jangan pernah mengatakan sementara sebagai ganti dari sedangkan. Gunakanlah kata sedangkan kalau dia di tengah kalimat, dan gunakanlah adapun kalau dia di awal kalimat. Ya. Terus ini yang tadi saya katakan di penjelasan, kata padahal itu dia di tengah dan dia di belakang koma. Jadi ada komanya, padahal, sedangkan, seperti, tetapi, yakni, yaitu, misalnya contohnya itu jangan ditempatkan di awal kalimat, tetapi dia memang harus berada di awal kalimat. Ini sangat teknis tapi penting saya kira ya. Seringkali kita mengatakan yakni bla 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 atau yaitu bla 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 bla. Boleh, gitu ya. Contohnya enggak bisa, ya. Dia letaknya di tengah-tengah kalimat. Lalu ini bentuk kebahasaan yang tidak didahului dengan koma, ada bahwa, karena, maka, sehingga. Tadi Ibu sudah bertanya. Kemudian ada adalah, ialah, yaitu, sudah. Kemudian ini juga sering salah. Tentang penulisan kata gabung, silakan dilihat sebentar. Ada beritahu, itu dipisah, memberitahu, beritahukan, memberitahukan, baru disambung. Mengapa kok disambung? Karena memberitahukan itu mendapatkan konfiks atau awalan akhiran sekaligus. Kalau yang memberitahu tidak disambung, karena apa? Karena baru mendapatkan prefiks atau awalan. Ya. Itu ada yang lainnya kerjasama, ini sering salah kita, kerjasama disambung, yang betul dipisah. Lalu lipat ganda, tanda tangan, tanggung jawab, terima kasih, itu semuanya dipisah menuliskannya. Ya. Nah, rumah sakit dipisah. Kalau orang tua dua macam, ya. Orang tua yang menunjuk pada orang yang sudah tua, itu dipisah. Kalau orang tua menunjuk pada orang tua sebagai bapak atau ibu, tidak dipisah. Itulah bahasa Indonesia ya, rumit sekali, kecil-kecil tapi jelai gitu ya. Siapa sih yang membuat? Ya orang-orang bahasa sendiri sebenarnya ya, orang linguistik. Mungkin supaya laku di mana-mana kali ya, dipanggil di mana-mana gitu ya. Oke, baik. Lalu yang berikutnya lagi, ini yang sering salah ya. Anda nggak boleh menggunakan kata handal, tetapi andal. Ya, terandal, bukan terhandal. Ya, bukan menghandalkan, tapi mengandalkan tentu. Ini sangat handal, enggak boleh, sangat andal. Pak nggak mantep ya kalau mengatakan sangat andal itu ya. Yang mantep itu ya sangat handal gitu kan. Ini temuan yang handal gitu ya, tapi itu nggak boleh digunakan ya. Anutan, bukan panutan. Ya, dulu orang mengatakan nggak bisa menjadi panutan. Ya, nggak ada kata dasar panut, tetapi anut. Maka ada menganut atau dianut, bukan dimanut atau dipanut ya, nggak bisa. Ya. Lalu ini yang penting juga bentuk dimungkiri, bukan dipungkiri. Orang sering mengatakan dipungkiri kan, dipungkiri tapi dimungkiri. Nah, dasarnya adalah mungkir, bukan pungkir. Nggak ada kata pungkir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Lalu yang sering sekali dibuat juga diketemukan. Ya, diketemukan itu keliru. Karena ketemu itu kata bahasa Jawa. Wis ketemu apa durung, ya? Ditemukan, bukan diketemukan, ya. Imbau, bukan himbau. Kalau dulu kan orang mengatakan menghimbau, tapi sekarang mengimbau. Loh, kok berubah, kenapa aturannya? Bahasa itu berdinamika. Kita ikuti kasus-kasus kebahasaan yang terbaru, ya. Nah, sebagai bukti bahwa bahasa berdinamika, itu coba lihat yang kata nomor 13. Kata memperhatikan, bukan memerhatikan. Ya. Kalau dulu tahun kamus sebelum yang sekarang muncul, tahun 2008, kamus yang terakhir itu, dari Pusat Bahasa, dari Dewan Bahasa sekarang namanya, Badan Bahasa namanya sekarang, itu yang betul adalah memerhatikan. Tetapi sekarang ini yang dianggap betul adalah memperhatikan. Mengapa begitu? Karena bentuk dasarnya adalah hati.
Kemudian dia mendapatkan awalan per, ya, di perhati. Lah, kemudian tambah lagi awalan memperhatikan. P tidak pernah boleh lenyap kalau dia merupakan preposisi, ya. Jadi P, K, T, S, ya, itu nggak pernah boleh lenyap ketika dia mendapatkan menasal, ya, begitu. Kemudian yang betul adalah memercayakan, bukan mempercayakan. Ya, tolong perhatikan, yang betul itu memercayakan, bukan mempercayakan. Memercayai, bukan mempercayai. Mengapa? Karena P-nya itu lulo. Mengapa kok P-nya lulo? Karena bentuk dasarnya adalah percaya, bukan caya. Gak ada bentuk dasar caya. Ya. Saya nggak caya sama kamu, nggak bisa kan? Saya nggak percaya sama kamu. Ya kan? Nah, belum sampai ke situ ya. Saya akan sampai ke protes sekarang ya, karena sudah diawali oleh Mbak ya. Jadi memprotes bukan memprotes. Mengapa aku nggak luluh? Ada mengkritik. Kenapa kayaknya nggak luluh menjadi mengkritik? Karena K dan P di situ bersama dengan konsonan yang lain. Dia menjadi gugus konsonan. Jadi kalau ada gugus konsonan, maka PK, TS tadi itu nggak pernah bisa luluh. Maka Anda mengatakan mengkritik, Anda mengatakan memprotes, Anda mengatakan mempraktikkan, ya. Tetapi Anda mengatakan memublikasikan, ya. Anda mengatakan apa lagi? Memublikasikan apa lagi? Memosisikan, ya kan? Memopulerkan. Jangan mengatakan mempopulerkan. Anda mengatakan mengomunikasikan, bukan mengkomunikasikan. Karena kanya harus luluh. Kok nggak enak Pak rasanya? Begitu, ya pikirannya begitu ya. Kok nggak enak Pak bahasanya, ya? Ya itulah aturannya, itulah kaidah yang sekarang berlaku. Dan bahasa itu berdinamika, kita pakai sesuai dengan perkembangan terbarunya. Ya. Lalu tadi kata mempraktekkan yang tadi saya katakan itu yang betul praktik atau praktek? Nah, praktik, ya maka nanti para dokter yang pada praktek itu silakan disuruh ganti boardnya ya. Di rumah-rumah itu kan masih pada praktek, ya jam praktek, ya. Apotek ya, itu ya silakan diubah. Ini yang terakhir mengenai merubah tadi, bukan merubah ya, tapi mengubah. Ada yang mengganti dengan mengubah, ubah ya, nggak ada bentuk ubah ya atau rubah. Nah baik, nomor 16, ngajarnya gampang kalau gini ya, hanya teknis-teknis gitu ya, lu rampung jam 12. Lalu ada kata silakan, selama ini kan pakai H atau ada? Silahkan, mempersilahkan, dipersilahkan, yang betul silakan masuk ya. Nanti kalau ada itu diganti aja ya, diusulkan ke rektor ya, ganti semua yang pakai gitu ya. Tampak bukan nampak ya, ini saya kira biasa. Rapi bukan rapi ya. Lalu berikutnya ini sudah saya jelaskan tadi. Mengonsolidasikan bukan menkon ya. Pertanyaan saya, mempunyai apa mempunyai? Anda mau pakai nanti membuatnya mempunyai atau mempunyai? Siapa yang mempunyai? Ini orang-orang konsisten dengan penjelasan Pak Kunjono di awal-awal ya. Yang betul adalah mempunyai. Penjelasannya bagaimana? Tadi kalau yang dia konsonan gabung kan memang dia nggak boleh luluh ya. Tapi mempunyai nggak ada konsonan gabungnya. Kok jadi mempunyai? Bagaimana nih? Kata dasarnya adalah bukan punya ya. Punya itu prakategorial namanya atau leksem bakal kata, belum kata dia. Tapi empunya. Itu penjelasannya begitu. Ya. Maka yang betul lalu bukan mempunyai tapi mempunyai. Jadi jangan mantap sekali pulang ke rumah kemudian,
Kamu nggak mempunyai rasa baik ya? Nggak mempunyai rasa keadilan kamu ya? Nanti kalau marah-marah sama anak buah gitu ya. Salah, mempunyai. Bukan mempunyai Bu. Iya yang betul mempunyai, kata Pak Kunjono. Duh mati aku ya. Bukan, salah ya, di mempunyai. Baik. Lalu saya mau minta perhatian untuk bentuk dan lain-lain dan sebagainya. Dan seterusnya. Kalau Anda sudah menggunakan bentuk seperti A, B, C, dan lain-lain. Misalnya gitu kan kamu? Anda gitu ya? Seperti atau antara lain A, B, C, dan seterusnya. Itu kan? Itu salah. Jadi kalau sudah antara lain tuh ya A, B, C, dan D. Ya, seperti A, B, C, dan D. Sebelum dan ada koma. Ingat-ingat ya, sebelum dan ada koma. Kalau itu beruntun, kecuali hanya dua. A dan B nggak pakai koma. Kalau A, B, C, D, A, B, C, dan D. Begitu nulisnya. Lain dengan kata bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris di depan dan nggak boleh ada koma. Kalau bahasa Indonesia harus menggunakan koma. Kok bisa begitu ya? Itulah ulahnya orang-orang bahasa Indonesia. Termasuk saya kali ya. Lalu yang berikutnya bentuk masing-masing. Bentuk masing-masing Bapak Ibu jangan pernah diikuti oleh nomina atau benda. Masing-masing peneliti, tidak bisa. Masing-masing responden, tidak. Ya. Tapi Anda mengatakan setiap responden atau tiap-tiap responden. Mengapa begitu? Karena masing-masing ini sudah merupakan nomina. Ya dibutuhkan numeralia atau kata bilangan. Ya. Kita bilang atau kita mengatakan masing-masing, ya, tiap-tiap atau setiap. Seseorang dan seorang, ini sering rancu. Ya. Seseorang mahasiswa apa seorang mahasiswa? Apa yang betul? Sesuatu hal apa suatu hal? Suatu hal. Seorang mahasiswa. Ya. Tidak ada sesuatu di sini. Betul, dia menjadi nomina. Tidak ada sesuatu di sini, salah ya. Tidak ada sesuatu di sini. Tidak ada seorang di sini ya, salah kan? Tidak ada seseorang di sini. Saya ada di SMSI diajak rapat di fakultas. Ya, gitu, tulang-tuling ya. Biar aja ya, kita tanyakan sampai jam 12:30 kan. Diteruskan saja ya, biar anjing menggonggong ya. Tetap berlalu saja. Oke, baik. Lalu ini saya kira nggak begitu penting. Ini sudah saya jelaskan di awal-awal mengenai kata yaitu dan yakni. Lalu, bentuk antar, silakan menuliskannya disambung ya. Selalu disambung ya. Antar benua, antar daerah, antar kampus, antar ras, antar pulau, disambung menuliskannya ya. Antara kau dan aku. Kalau antara dan berbeda ya. Kalau antar berbeda dengan antara. Ya. Baik. Ini bentuk jamak yang sering dimunculkan bareng-bareng ketika menulis ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa ya. Banyak atau beberapa responden. Nggak boleh kan? Jadi silakan dipakai beberapa responden ya. Atau banyak responden. Ya, sejumlah responden ya. Bukan sejumlah responden ya. Para istri-istri, nggak bisa ya, para istri takut suami, itu banyak kasusnya ya. Kalau para suami takut istri, itu juga banyak kasusnya. Anda kalau nanti menikah atau sudah menikah ya, sudah menikah semua kan? Mendambakan sebagai keluarga yang suaminya takut istrinya atau enggak? Kalau pulang itu sudah munduk-munduk gitu ya. Jadi istrinya udah mulai metenteng di depan rumah, kemudian munduk-munduk, baru masuk gitu ya. Bisa bayangkan nggak? Sedih banget ya. Oke, mungkin karena gajinya lebih tinggi ibunya ya, istrinya daripada suaminya, kemudian gitu ya Bu Yusri? Enggak kan? Ngapain kamu pulang gitu ya? Nggak, jangan pulang gitu ya. Galak banget ya, begitu masuk di pintu lalu dibentak gitu.
Saling tembak apa saling menembak? Saling menembak. Jadi saling diikuti oleh bentuk jadian. Ya, jadi bukan saling percaya, tapi saling mempercayai. Saling cium, saling mencium. Saling mendahului, bukan saling dulu. Ya? Bisnya saling dulu, enggak bisa. Bisnya saling mendahului. Ya? Bagaimana? Bisa, baku tembak, bukan baku menembak kan? Baku tembak, diikuti oleh kata dasar kalau yang itu ya, lain aturannya ya. Itulah bahasa ya, lain kata lain aturan ya. Jadi harus cermat kemudian. Ini yang tadi Ibu tanyakan ya, sehingga sedangkan karena sebab tidak boleh di awal kalimat. Oke? Ini sudah saya kira, nggak perlu saya tegaskan, dibaca sendiri. Lalu ini kalimat yang melingkar, coba dihindari ya. Kalau Anda mempunyai kalimat seperti ini, peristiwa perampokan itu, selain dapat kita lihat di dalam berita-berita televisi, dapat kita cermati di berita-berita di dalam media tulis. Tadi juga kita temukan dalam paragraf yang kita kutip ya, beberapa kalimat yang melingkar. Idenya itu tidak jelas dia itu sebenarnya, dia itu mau mengatakan apa. Gitu ya. Gak perlu melingkar, dibuat aja dua ide yang terpisah. Dua kalimat yang terpisah. Jangan dipaksakan menjadi kalimat yang panjang. Ya, kalimat yang panjang itu melelahkan dan tidak enak untuk dipahami atau dibaca. Ini kalimat membosankan. Pertanyaan itu pernah ditanyakan dalam forum yang berbeda. Apa salahnya coba? Kejadian itu sudah sangat sering terjadi di sini. Saya tidak menginformasikan informasi baru bahwa baru saja terjadi pembunuhan. Apa salahnya? Apa salahnya di situ? Itu. Ya, misalnya ada kejadian terjadi, pertanyaan ditanyakan, ya kan? Tempat ditempati, ya kan? Menginformasikan informasi, ya kan? Gak bisa dipakai, itu membosankan. Anda harus menemukan kata yang lain, ya, menyampaikan informasi, gitu kan? Ya. Merapatkan rapat, nggak bisa, ya, merapatkan rapat, atau rapat merapatkan, nggak bisa, ya, ya kan? Itu tolong dicermati pada waktu Anda membuat policy brief, ya, jadi jangan membosankan kalimat-kalimatnya itu, yang menarik, gitu ya. Tunjukkan bahwa pernah belajar bahasa Indonesia. Ya, ya Mas. Kalimatnya lengkapnya seperti apa? Oh, baik. Pada tanggal 12 ataukah pada 12 ya? Pada 2008 ataukah pada tahun 2008? Yang benar sebenarnya Anda mengatakan pada tanggal 28 Oktober pada tahun 2008. Hanya kebiasaan di media itu dipenggal, lalu pengaruh di media itu menjadi berimbas ke semua orang termasuk para peneliti di PKMK. Ya. Jadi kita lalu terbiasa menggunakan yang ringkas-ringkas seperti itu, tapi sesungguhnya itu tidak betul. Itu hanya kebiasaan yang berlaku dalam lingkup atau selingkung media massa. Di luar itu sebenarnya kita kembali pada bentuk yang lengkap, pada bentuk yang benar, dan itu bukan bentuk yang redundant atau bentuk yang double, bukan. Ya, oke. Terus ya, kalau ada pertanyaan silakan sambil jalan nanti ya. Ini ada kalimat yang kaprah, di kalimat yang salah kaprah. Kalimat yang salahnya itu udah lama terjadi dan kalau mau dibetulkan orang menjadi nggak nyaman. Tetapi kita punya kewajiban untuk membetulkan itu. Misalnya, ada kata memenangkan dan memenangi. Persiba memenangkan kompetisi. Ya, 3-0 misalnya. Itu memenangi yang betul. Karena apa? Menang untuk pihaknya sendiri. Menang untuk dirinya sendiri. Kalau memenangkan itu untuk pihak lain. Saya memenangi hadiah. Yang menang siapa? Saya sendiri. Ya.
Kalau Anda menjadi joki misalnya, nah itu lain lagi ya. Kalau Anda mengatakan memenangkan, lain ya bedanya. Nah, hah? Memasaki. Yang saya tangkap yang betul adalah memasakkan karena untuk orang lain kan. Jadi saya memasakkan keluarga itu. Kalau memasaki, maksudnya memasak toh? Ah. Mm-mm. Mm-mm. Iya, saya belum kenal juga ya. Jadi itu mungkin informasi yang masih perlu diverifikasi ya. Kalau saya belum menemukan kasus yang semacam begitu. Ya. Kalau masak bisa ya, kalau memasakkan bisa. Kalau masaki saya kira ya kalaupun ada konstruksi itu dipaksakan ya. Dipaksakan. Baik. Kemudian ada bentuk, Anda itu selalu harus tulis dengan huruf kapital ya. Dimanapun, di berbagai tempat, di awal, di tengah, di akhir, Anda dimulai dengan A kapital ya. Dipungkiri sudah muncul tadi, nggak perlu diulang lagi. Kemudian ini, polisi baru saja merahasia senjata tajam dan api. Kalimat yang salah ya, kaprak. Ya, polisi baru saja merahasia senjata tajam dan senjata api, bukan dan api, masa mau merahasia api. Nah, ya, itu ya. Baik, nanti dibaca sendiri. Lalu kalimat yang mubasir, tolong jangan suka menggunakan kalimat yang mubasir. Mubasir itu enggak ada gunanya, berlebihan, berpanjang-panjang, bertele-tele, ya. Jangan suka dengan kalimat yang bertele-tele, kalimat yang berpanjang-panjang, berbunga-bunga, gitu kan. Kalau hatinya gembira itu berbunga-bunga panjang kalimatnya gitu. Kalau sedih itu enggak keluar kalimatnya, ya. Itu susah nantinya. Ya, misalnya ini, masalah seperti tersebut di atas. Itu kan sebenarnya mubasir, nggak perlu Anda mengatakan tersebut di atas kan. Anda cukup mengatakan masalah seperti di atas, ya, atau masalah tersebut. Itu saya kira sudah mencukupi, nggak usah dibuat double semacam begitu, ya. Lalu yang berikutnya misalnya ada bentuk, rapat itu membicarakan mengenai penulisan buku teks misalnya. Ini kan mubasir. Anda nggak usah mengatakan mengenai di situ, cukup mengatakan rapat itu membicarakan penulisan buku teks. Nggak usah menggunakan mengenai atau tentang, ya, mubasir. Itu ya. Ini tadi, toko itu menjual berbagai produk televisi seperti Sony, Philips, Grundig, dan sebagainya. Seperti dan sebagainya itu mubasir. Jadi jangan pernah menggambarkan sesuatu dengan seperti atau antara lain, kemudian bla 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 bla, dan sebagainya. Apalagi dan lain sebagainya, itu jangan pernah dipakai. Ya, yang bisa dipakai itu hanya dan lain-lain atau dan sebagainya, tapi jangan dan lain sebagainya. Di LSB gitu ya, nggak bisa. Ya, oke. Oke, itu saya pilih-pilih saja. Jadi baca sendiri saya kira. Saya kira materi saya habis jam 12 lebih 5 menit, jadi saya melonjak 5 menit. Yang sisa berikutnya silakan Anda mengerjakan post testnya. Ya, waktunya saya kira nggak sampai setengah jam tadi, Anda berhenti sampai dengan jam 12.20 saja. Silakan dikerjakan post testnya. Nah, tadi yang pretest biarkan apa adanya, nggak usah ditambah-tambah. Lalu sekarang kerjakan post testnya cepat, waktunya 20 menit maksimal, lalu kita koreksi bersama-sama baik pretest maupun post testnya. Mudah-mudahan jam 12:30 persis kita bisa mengakhiri pertemuan kita. Ya, yuk silakan dibagi, Mas, agak cepat dikit.
Yuk kita mulai lagi. Jadi yang pertama itu sesuai bunyi. Lalu yang kedua itu seseorang. Lalu yang ketiga itu heterogen. Lalu yang keempat diketemukan. Yang kelima contohnya. Yang keenam di dalamnya. Yang ketujuh makanya. Yang kedelapan diidentifikasir, harusnya diidentifikasi. Yang berikutnya kas, dari khusus dan kas. Yang berikutnya kekasan-kekasan. Lalu yang berikutnya diketemukan. Lalu yang berikutnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Lalu di depan. Lalu nampak. Ketemu semua ya ini ya. Lalu yang berikutnya etniknya. Lalu tetapi. Lalu tentu. Lalu ada akan tetapi. Lalu ada kata Anda. Lalu kata etnis ya. Lalu ada kata zaman, harusnya masih zaman. Lalu ada memelajari, sudah, itu saja. Jadi ada 21 atau 20 ya. Silakan dituliskan di situ, di skornya, yang pretest dapat berapa benar, yang posttest dapat berapa benar. Silakan dituliskan di atas dekat nama ya, biar mudah direkap nanti. Jadi yang pretest berapa benar, yang posttest berapa benar. Semuanya kita hitung 20 ya. Lalu skornya silakan dikalikan 5. Jadi bentuk yang benar yang ditemukan oleh Bapak Ibu, kemudian silakan dikalikan 5, ditulis besar-besar dalam kurung, dalam lingkaran, nanti biar mudah saya melihat. Ya. Oke. Kalau sudah dipastikan namanya ada, lalu silakan dikumpulkan ke Pak Kunjono. Saya minta tolong ada yang membantu mengumpulkan. Silakan. Silakan dibantu, bisa selesai. Sebelah sini, merasa kenal dengan Anda kan saya boleh memberi pekerjaan ya. Yang sebelah sini, Mas belakang ya, tolong dikumpulkan teman-teman ke depan. Nah, ayo tolong Ibu Yusri diminta bagian belakang.
menyampaikan materi, tadi Bapak Ibu sangat bagus terlibat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk Bapak Ibu dalam berkarya, dalam menuliskan pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda buat dalam keseharian, terutama untuk membuat policy brief itu. Tentu saya minta maaf kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 kata yang mungkin tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu. Tadi pada waktu saya menjelaskan juga barangkali ada yang membuat tidak berkenan, tetapi saya sudah berusaha menyampaikan apa yang saya tahu dengan sebaik-baiknya, dan semoga apa yang saya berikan ini, baik yang di copy maupun yang dilisankan di ruangan ini, sungguh-sungguh bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semua saja. Terima kasih, dan saya mengharapkan ada follow up ya dari pekerjaan dari karya ini, dan juga saya terbuka untuk membantu teman-teman kalau nanti masih ada persoalan yang berkaitan dengan masalah kebahasaan. Saya sudah menuliskan di PowerPoint email saya dan kontak saya, silakan dipakai, silakan digunakan kalau Bapak Ibu menghendaki bantuan untuk masalah-masalah penulisan dan masalah kebahasaan. Untuk kerjasama lebih lanjut, tentu saya terbuka, dan memang dikehendaki untuk pelatihan yang tahap berikutnya, tentu saya akan datang ke sini lagi dengan senang hati. Toh tidak jauh antara Sanata Dharma dengan Gajah Mada, ya, hanya Kulon Wetan aja ya. Terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dari diri kami. Saya serahkan kepada Ibu Silvi untuk berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kunjana. Kita berikan aplaus dulu ke Pak Kunjana. Walaupun pretest dan posttestnya adalah soalnya sama, ternyata tetap tidak mudah untuk mengidentifikasi kata atau kalimat yang benar, dan kita masih perlu belajar, dan ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di sini. Dan jangan lupa nanti kita ada tugas 1 minggu kemudian, diharapkan kalau tadi Pak Dwi bilang hari Selasa depan pukul 00 ya Pak ya. Mohon dikirimkan ke email saya 1 lembar saja tentang apapun terkait dengan policy brief atau peminatan dari masing-masing Bapak Ibu. Mohon dikirimkan ke saya, atau Rabu pagi saya uber-uber untuk selanjutnya akan saya compile, saya kirimkan ke Pak Kunjana untuk di review ya Bapak ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga pelatihan hari ini bermanfaat dan sampai bertemu pada program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.